Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadia Najwa Aulia Rahma Ramadhani dari kelas 11 TKJ 1. Kemarin kita sudah membahas tentang routing. Nah, di video pembelajaran hari ini saya akan membahas materi mengenai bridge. Nah, materi apa aja sih yang akan saya bahas? Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian bridge, yang kedua tentang fungsi bridge, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tentang kelebihan dan kekurangan bridge. Langsung aja kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian bridge. Nah, bridge ini diambil dari bahasa Inggris yang bila diartikan adalah jembatan atau penghubung. Kemudian, bila dihubungkan dengan jaringan komputer, bridge menjadi satu alat yang dapat menghubung jaringan komputer LAN atau Local Area Network dengan jaringan LAN lainnya. Tidak hanya dapat menghubungkan tipe jaringan yang sama, bridge bisa digunakan untuk menghubungkan tipe yang berbeda-beda. Misalnya saja seperti Ethernet dan Fast Ethernet. Bridge juga merupakan alat yang bisa mempelajari alamat link yang ada pada setiap perangkat yang terhubung dengannya, serta mengatur alur frame berdasarkan alamat tersebut. Bridge bekerja pada data link layer model OSI atau Open System Interconnection. Oleh karena itu, alat ini bisa menyambungkan jaringan komputer yang menggunakan metode transmisi atau medium access control yang berbeda. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang fungsi bridge. Fungsinya yaitu menghubungkan segmen jaringan, jadi menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan, memungkinkan perangkat di segmen yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain, lalu meneruskan data. Bridge meneruskan frame data dari satu segmen ke segmen lainnya berdasarkan alamat MAC atau Media Access Control, tujuan yang terdapat dalam frame, lalu mengurangi lalu lintas. Dengan membagi jaringan menjadi beberapa segmen, bridge dapat mengurangi jumlah lalu lintas yang tidak perlu di setiap segmen, sehingga meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Lalu ada pembelajaran alamat match, yaitu bridge dapat belajar alamat match perangkat yang terhubung dan membangun tabel forwarding untuk menentukan kemana frame harus diteruskan. Lalu penghindaran collision, dengan memisahkan segmen-segmen jaringan, bridge membantu mengurangi kemungkinan terjadinya collision atau tabrakan data yang dapat terjadi ketika dua perangkat mengirimkan data secara bersamaan di segmen yang sama. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan bridge. Kelebihannya yaitu meningkatkan kinerja dengan membagi jaringan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Bridge dapat meningkatkan kinerja jaringan. Lalu kelebihannya juga ada sederhana. Bridge ini relatif mudah untuk diatur dan digunakan dalam jaringan kecil. Dan transparansi bridge bekerja secara transparan, tanpa memerlukan perubahan pada perangkat yang terhubung. Kekurangannya yaitu batasan jarak. Bridge ini memiliki batasan dalam hal jarak dan jumlah segmen yang dapat dihubungkan. Lalu keterbatasan bandwidth, yaitu meskipun bridge dapat mengurangi lalu lintas, mereka masih memiliki batasan dalam hal bandwidth yang dapat ditangani dan tidak mengelola jaringan besar. Untuk jaringan yang lebih besar dan kompleks, perangkat seperti switch atau router lebih disarankan. Nah, segitu saja materi mengenai bridge. Semoga dari materi tersebut dapat bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada perkataan atau kalimat yang kurang baik dan kalimat yang kurang dipahami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.